Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asyiwatu mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-sha'imi wa huwa fi thalathati mawadi'a asyad istihbaban inda taghayyara al-fahmi min asbin wa ghairihi wa inda qiyami minan naumi wa inda qiyami minas sholati. Babnya siwak nih ya, karena siwak ya bagaimanapun datangnya dari agama yang mesti kita sampaikan. Siwak bukan pakai rokok nyiwaknya ya, pakai kayu siwak. Memang suka lupa mulu kalau kita dikantongin. Ya padahal itu mempunyai nilai yang kita melihat nilai-nilainya daripada pekerjaan siwak ya, dengan kayu siwak. Kalau bahasa sekarangnya sikat gigi ya, kalau bahasa sekarang, tapi lebih utama kita memakai kayu siwak. Sikat gigi ya, sikat gigi untuk kebersihan mulut kita ya. Sunnah dalam keadaan tiap hal ya, pada tiap-tiap keadaan illa ba'da zawal lis-sha'im, kecuali ya bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari ya, orang puasa wajib tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur itu namanya tergelincir matahari ba'da zawal. Ba'da zawal artinya kalau matahari udah dari waktu istiwa, udah jalan lagi ke mataharinya ya, mempunyai bayangan, itu masuk waktu zuhur. Nanti ada pelajarannya tentang permasalahan waktu sholat. Bagi orang yang berpuasa ya enggak siwak ya. Kalau udah ba'da zawal, ada dikatakan bahwa orang yang berpuasa lantas dia mengerjakan juga siwak setelah waktu zuhur masuk, itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi wa inda qiyami minan naumi wa inda qiyami ila sholati. Ada 3 tempat yang sangat dianjurkan kesunahannya, 3 waktu ya. Yang pertama tatkala berubah mulut kita. Ini kita nih nggak makan, nggak minum, diem aja tuh ya, diem aja tuh. Tuh bau naga tuh. Ya, dalam waktu 1 jam deh kita nggak makan, nggak minum, ya nggak makan, nggak minum. Ya, udah diem aja di mulut kita, diem aja 1 jam aja, nggak sampai 1 jam itu baunya udah berubah, udah taghayyur, udah berubah baunya di mulut kita. Nah, bahkan Nabi SAW ya bersabda, laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Nabi SAW jika tidak merasa berat atas umatku, maka aku akan perintahkan jika nggak merasa berat atas umatku, aku akan perintahkan mereka umatku. Berarti ini ada penekanan dari Nabi. Yang bisiwak, untuk bersiwak
inda kulli sholatin, tatkala tiap-tiap mau sholat, apakah itu sholatnya sholat fardu atau sholatnya sholat sunnah. Ya, kalau sholat fardu aja 5 kali mau sholat siwak baru sholat. Ya, sholat sunnahnya ada yang mengatakan 17 rakaat sehari semalam penyerta sholat fardu. Ya, ada yang mengatakan 10 rakaat. Nanti juga kita lihat istilah perbedaan pandangannya. Ya, sehari semalam pengiring daripada sholat fardu. Kalau 5 kali, 5 waktu yang wajib, kalau 17 tambah 17 rakaat, ya tambah 17 rakaat, bagi 2 aja misalkan dari 17, ya bagi 2, atau dari 10 dibagi 2, 5 kali udah 10 kali, ya, udah 10. Nah, 5 kali sholat sehari semalam itu pahalanya mendapatkan bagaikan sholat 50 waktu. Kalau yang 50 waktu, ya 5 kali 5 waktu sehari semalam itu mendapatkan 50 waktu. Karena Nabi dulu diperintahnya 50 waktu sholat. Ya, tatkala Nabi Isra Mi'raj, Nabi Mi'raj, akhirnya Nabi menerima 5 kali sehari semalam, 5 waktu. Ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya tentang sholat. Nah, orang yang mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam sama juga mengerjakan sholat 50 waktu. Jadi 50 waktu sesuai ketetapan pertama. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat kebaikan, maka balasan dari Allah 10 kali lipat. Balasannya 10 kali lipat. Kalau 1 kali kita sholat, 1 waktu kita sholat, 1 kali 10 berapa? 10 kan? Nah, kalau 5 kali 50. Gitu maksudnya, ya. 5 waktu full kita kerjakan sholat, sama juga 50 waktu. Itu ketetapannya untuk umat Nabi Muhammad. Enggak buat umat lain, enggak. Buat umat lain enggak. Seandainya tidak ada keberatan, nggak merasa berat umatku, maka aku akan perintahkan untuk bersiwak inda kulli sholatin, tiap-tiap melaksanakan sholat, bukan hanya sholat wajib aja, ya. Terus tambah lagi tahajudnya, kalau sering tahajud, ya, duhanya, qobliyah ba'diyahnya, setiap kali mau sholat siwak, setiap kali mau sholat siwak. Datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rakaatani bisiwak afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak. Ini kalau bicara masalah pahala, ya, 2 rakaat orang yang sholatnya dengan bersiwak, sebelum sholat dia bersiwak dulu, maka lebih utama dibandingkan 70 rakaat, ya, tanpa siwak. Itu kalau nyari pahala, ya. Kalau ente yang giginya udah ompong, siwak macet tuh, nyangkut. Jadi pasang gigi palsu ya. Kayaknya lolos-lolos tuh. Ya. Ini siwak. Gitu ini. Ada gitu ya. Ya, ya, di bagian besi gigi, di bagian gigi udah, di bagian besi baru di. Dan antiknya itu kayu siwak. Antiknya nggak bau. Nggak bau. Kalau kita pakai jari kita cium, pasti mantap. Tapi kalau pakai kayu siwak, nggak bau. Iya, ada kelebihannya sendiri. Ya, murah kayu siwak. Kalau kita mau pakai nilai tambah, pakai sunnah, ya kan? Orang ngerjain 2 rakaat nggak pakai siwak, kita pakai siwak 2 rakaat sholat, ya, lebih utama 70 rakaat dibanding orang yang nggak pakai siwak. 70 2 rakaat bandingannya 70 nilainya, ya, 70 rakaat bukannya derajat, rakaat. Jadi
kalau dia ngerjain 2 rakaat nggak pakai siwak, kita ngerjain 2 rakaat pakai siwak, kita sama juga ngerjain 70 rakaat. Ya, lumayan kan? Ngumpulin pahala tuh dari sisi sunnah. Bahkan bukan hanya di sholat aja, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya juga tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan perintahkan untuk bersiwak tatkala tiap-tiap mau wudu. Jadi sebelum wudu siwak juga itu termasuk sunnah, karena ada ya hadis dari Nabi. Namun bagi yang nggak memberatkan, kata Nabi gitu ya. Nah kita sekarang nggak berat, ya udah pakai, berarti sunnah. Nah, itu yang pertama ya, di saat berubahnya mulut kita tatkala kita mau sholat. Yang ketiga adalah tatkala bangun tidur, apalagi bangun tidur ya, naga ya, bangun tidur lama tuh kita, bisa sekian jam tidur kita. Nah, nggak usah sekian jam tadi, 1 jam aja nggak makan nggak minum ya, itu bau mulut udah berubah, tagayyar fam ya, tagayyar fam, udah berubah tuh bau mulut kita. Nah, apalagi kita lama tuh tidur kan, nggak makan nggak minum, uap-uapnya hilar-hilarnya gigo-gigo ya. Nah, bangun tidur pun disunahkan kita siwak. Lalu yang disunahkan lagi belum mengerjakan yang lain adalah cuci tangan. Cuci tangan itu pekerjaan sunnah pertama sebelum kita ngerjain pekerjaan lain, terutama tidur malam ya. Bangun tidur malam ya, tidurnya malam hari bukan tidur siang, tidur malam pagi-pagi. Pekerjaan sunnah yang pertama itu setelah kita turun dari tempat tidur ya, baca doa dan sebagainya, kamar mandi, itu yang pertama disunahkan sama Nabi untuk mendapatkan nilai sunnah adalah cuci tangan dulu. Cuci tangan kita, baru deh yang lain-lain. Ini tentang sunnah yang disunahkan oleh Rasul. Kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kembali ya, karena dalam hadis man ihya sunnati inda fasajadatil ummah fahuwa syahidun. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku di saat rusaknya umatku, maka pahalanya adalah syahid. Jadi sunnah Nabi itu kita hidupkan, bukan hanya sekedar kita mengikut Nabi, tapi kita hidupkan sunnah Nabi, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala, tetapi Nabi katakan bahwa syahid, orang yang menghidupkan sunnah Nabi ya dalam hidup dan kehidupannya yang sangat banyak ya. Sunnah ini banyak banget ya, nggak terbatas, banyak banget yang kadang-kadang kita pikir kerjaan biasa, nggak taunya itu datangnya dari sunnah ya. Sama juga kita syahid, bukan hanya mencari pahala, bukan hanya sekedar memakai sunnah, kecintaan kepada Nabi, tapi kita hidupkan sunnah. Makan sunnahnya apa pertama? Ini juga jarang ya. Makan sunnah yang pertama kita bil milki, pakai garam dulu. Makan colek garam sekilo. Nah, udah selesai makan tuh, selesai colek lagi garam, tutupnya juga dengan garam. Itu sunnah. Yang ngamalin warteg. Teman garam. Kalau sekedar pahala ya, nyari pahala mudah. Orang 2 rakaat sholat dengan siwak lebih afdal ya, lebih utama memakai siwak 2 rakaat dia sholat dibanding dengan 70 rakaat orang yang tidak bersiwak. Itu pahala. Jadi bangun tidur tatkala berubah daripada bau-baunya kita ya, maka kita laksanakan sunnah dengan bersiwak mau sholat, tiap-tiap sholat dan seterusnya.
ada manfaat-manfaat lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasuku fa inna siwaka mutahharatun lil fami mardatun lirabbi. Bersiwaklah kalian karena sesungguhnya siwak itu membersihkan mulut kita. Jadi mulut kita dari makanan-makanan, dari kotoran-kotoran itu bisa dibersihkan dengan cara bersiwak. Bukan hanya membersihkan mulut kita, ternyata maradatun lirab, menyebabkan Allah redho. Jadi mencari keredoan Allah, ya mencari keredoan Allah dengan memakai sunnah Nabi, ya dengan memakai sunnah Nabi. Tidak dekat kita dengan Allah kalau kita hanya melakukan kewajiban, ya melakukan kewajiban. La taqarrubal abdi mithlu adain. Hambaku tidak dekat kepadaku kalau hanya melakukan kewajiban aja, ya, illa bin nawafili, kecuali melaksanakan sunnah yang di luar kewajiban, yang di luar wajib. Sholatnya bukan hanya sholat wajib, sholat sunnahnya juga. Puasanya bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah juga, ya. Sedekahnya bukan hanya sedekah wajib bentuk zakat, sedekah sunnah juga. Banyak sunnah-sunnah di luar dari kewajiban. Illa bin nawafil, kecuali melaksanakan selain kewajiban. Baru dekat kita sama Allah. Sampai kapan? Hatta uhibbahu, ya sampai aku cinta dia. Kalau aku sudah cinta, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta dengan hambaku, ini hadis qudsi. Ya, kalau aku sudah cinta dengan hambaku, kuntu basarahu basari idza yusiru bi. Pandangannya akan menjadi pandanganku yang dengannya dia memandang. Orang lain enggak lihat, kita lihat. Ya. Wa yadahu yadi idza yubtishu biha. Tangannya akan menjadi tanganku yang dengannya dia menyerang. Wa sam'ahu sami idza yasma'u biha. Pendengarannya akan menjadi pendengaranku yang digunakan untuk mendengar. Orang lain enggak dengar, kita dengar. Ya. Yang terakhir Allah katakan dalam hadis qudsinya, firman Allah, wa rijluhu rijli idza yamshi biha. Kakinya akan menjadi kakiku yang digunakan untuk berjalan. Enggak terbatas ruang sama waktu. Di mana aja ada. Kalau kita kan terbatas ruang dan waktu. Ruang dan waktu, ya, contoh misalkan 100 km per jam. Ya, jaraknya 100 kilo ditempuhnya dalam waktu satu jam. Itu namanya ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu. Kita terbatas sama itu. Ya, kita lari sekencang-kencangnya kita, ya dalam 1 jam dapatnya 60 km. Berarti ya 60 km per jam, atau larinya 40 km per jam. Kecepatannya begitu. Itu terbatas ruang dan waktu. Nah, orang yang sudah dicinta sama Allah, kalau udah dicinta sama Allah, itu kakinya nggak terbatas ruang dan waktu. Kemana aja dia mau. Ada seorang kakek-kakek. Orang kakek-kakek ini disuruh jadi imam sholat, dia nggak mau jadi imam sholat. Imam, akhirnya jadi juga dia imam. Ini orang nggak tahu siapa kakek-kakek ini. Sholat dia, lagi sholat, kadang ada, suaranya ada, ya kan? Suaranya ada, orangnya kagak. Orang yang di belakangnya makmumnya lihat kan? Kadang ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang. Ini kakek-kakek. Kita kalau punya imam sholat kita kayak begitu gimana tuh? Kadang ada
sholatnya begitu. Ini kakek. Akhirnya selesai sholat ditanya, "Ken, kenapa sih begitu? Terkadang ada, kadang enggak, suaranya ada, orangnya kagak." Ya, suaranya ada, orangnya enggak ada. Semua jamaahnya pada lihat, pada tahu orang sholat berjamaah. Ya. Enggak kok, ini aja salah lihat kali, begituin bukan kita. Emang kakek ini begitu sifatnya. Enggak, itu salah lihat kali. Karena ada kok dari tadi jadi imam. Akhirnya dipaksa juga untuk mengakui dia beberapa orang. Ya. Tadi di saat ada aku lagi di sini ngimamin sholat. Di saat engkau lihat aku tidak ada, suara ada, aku lagi nolongin kapal tenggelam. Kapal tenggelam kan di laut jauh. Dia lagi nolongin, gimana ceritanya tuh? Itu kan gak terbatas ruang dan waktu sama dia. Ya kakinya dia semuanya dia. Kadang di Mekah ada, di Madinah ada, nggak taunya dia ada di sini. Ada orang yang begitu. Itu wali. Ya, wali Allah itu seperti kayak begitu. Ya, karena udah dicinta sama Allah. Penyebabnya apa? Penyebabnya bukan ilmu. Ya, penyebabnya bukan ilmunya macam-macam kayak wirid-wirid gitu, bukan. Penyebabnya Allah yang menyatakan la taqarrabal abdi mithlu ada'in wa taqarrabal abdi illa bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu basari idza yusiru biha wa sam'u sam'i idza yasma'u biha wa yadahu yadi idza yabtishu biha wa rijluhu idza yamshi biha. Ya, hambaku tidak akan dekat dengan aku kalau hanya melakukan kewajiban saja. Ya, harus ditambah illa bin nawafil, kecuali melakukan yang selain kewajiban. Hatta uhibbahu, sampai aku cinta dia. Kalau aku sudah cinta dia, kalau aku sudah cinta hambaku, maka pandangannya akan menjadi pandanganku yang dengannya dia memandang. Apabila kita melihat, sudah jadi penglihatan Allah. Ya. Pendengarannya menjadi pendengaranku apabila digunakan untuk mendengar. Orang lain nggak dengar, bisa tahu, bisa dengar. Ya. Nabi memberikan komando kepada sahabat-sahabatnya dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang dengan jarak jauh. Kalau perang kan zaman dulu berisik. Kenapa? Senjata, teriakan-teriakan, ya kan? Gak usah perang, tawuran aja berisik. Ya. Dikomandoin sama Nabi, awas belakang, awas depan. Oh, yang mengomandoin Nabi dikasih komando, diberikan instruksi sama sahabat-sahabatnya. Yang diberikan instruksi ini adalah sahabat-sahabatnya Nabi. Dengar, tahu kalau Nabi itu berikan komando, ya, saling jadi tahu. Nengok belakang, oh ada musuh belakang, senjatanya, ya kan? Mau dibunuh dari belakang, nggak kena. Ya, itu dikomando sama Nabi begitu. Dalam keadaan berisik, dalam keadaan perang, berpadu senjata satu senjata lain, jaraknya jauh tapi kedengeran sama sahabat. Ya, kalau itu jadi sahabat Nabi, bukan wali lagi deh ya, sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi yang terkemuka semuanya begitu, mempunyai kemampuan yang Allah berikan. Karena kita nggak ngerjain kewajiban lagi. Ya, kakinya akan menjadi kaki, ya, yang digunakannya udah jadi kehendak Allah. Allah nggak terbatas ruang dan waktu. Karena terus terang kalau begitu belum bisa ya. Cuman Anda baru bisa kalau mau belajar jalan lurus, belok nggak kelihatan. Baru bisa gitu deh. Jalan lurus, pokoknya kalau udah belok udah nggak kelihatan. Kalau mau diajarin dan ajarin. Boleh tuh. Tak lurus naik. Boleh. Yang belok. Kecintaan dari Allah menyebabkan Allah ridho. Di antaranya kita memakai sunnah. Di antara sunnah yang banyak adalah bersih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunnanil mursalin. Ada 6 sunnah Rasul. Ya. Wa fil lafzin min sunnanil anbiya. Di lafaz lain
adalah ada 6 daripada sunnah-sunnah nabi-nabi. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul itu pun banyak melakukan sunnah, ya, banyak melakukan sunnah di luar kewajiban. Diteruskan juga sama Nabi Muhammad. Ini menandakan antara nabi yang satu sama nabi yang lain sampai Nabi Muhammad itu berkaitan, berhubungan, ya, perintahnya dari Allah, ya, karena utusan Allah, karena nabi, karena rasul, ya, perintahnya juga dari Allah, menandakan Tuhannya satu. Ya, Tuhan nggak boleh dua kan? Kalau Tuhan dua repot, ya, yang satu menurunkan hujan, yang satu menahan hujan. Tuhan berantem, baca udah. Ya, kalau Tuhan dua, ya, nggak boleh dua, harus satu. Qul huwallahu ahad. Ada 6 macam daripada sunnah-sunnah yang disunahkan, ya, pekerjaan-pekerjaan para rasul, para nabi-nabi. Ay min tariqatihim, yaitu jalan yang ditempuh pendekatan diri kepada Allah, ya, jalan yang ditempuh sama nabi-nabi itu ada 6. Yang pertama al-haya'u, malu, haya. Jadi harus tahu malu. Terkadang kita nggak pernah malu lagi, paling kagak kita malu sama Allah, paling kagak kita malu sama diri sendiri. Kalau kita kagak sholat, kita kagak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan agama, malu kita diberikan hidup oleh Allah, malu kita banyak dikasih rezeki oleh Allah, walaupun, ya, yang belum kita harapkan, tetap rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Malu kalau kita kagak sholat karena kita diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Malu kalau kita kagak sholat, ya, karena tetangga musola. Apalagi, ya kan? Yang dekat apalagi yang dekat, pakai kagak mau sholat lagi dia. Malunya nggak usah sama yang lainnya, malunya sama Allah, malunya sama Allah. Banyak tuh hal-hal yang harus dibudayakan, malu, merasa malu kita. Malu salah satu sifatnya Nabi. Nabi mempunyai sifat wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Nabi punya sifat, ya, sangat pemalu dan rendah hati, nggak sombong, nggak tinggi hati. Ya, padahal pemimpin dunia dan akhirat, Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi yang jumlahnya 124.000. Itu Rasul pemimpinnya. Nabi semuanya 124.000. 313 Rasul yang wajib kita kenal, ya, wajib kita ketahui 25. Ya, untung aja nggak 124.000, 25 aja ngacak. Ayo coba, ayo 25 aja ngacak. Lompat-lompat ya. Syadidal haya'i wa tawadud, sifatnya Nabi. Nabi pemalu. Kadang digambarkan Nabi ini pemalu bagaikan pengantin baru. Bagaikan pengantin. Ini pengantin baru zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman dulu pengantin baru ini belum kenal nih. Ya, belum kenal. Akhirnya nikah deh nih. Nikah ya memang bertemu deh tuh. Ya, berduanya saat udah akad nikah, udah nikah, baru deh malu-malu, yang laki malu, yang perempuan malu. Nggak kayak pengantin baru sekarang, yang belum nikah udah ngaplak-ngaplakan, makan malu lagi jadinya. Ya, kalau pengantin baru sekarang, kalau pengantin dulu itu malu, pengantin baru itu malu-malu karena berduanya itu pas udah dinikahin. Baru dia berdua saling malu-malu. Kalau sekarang pada malu-malu ini. Itu bagaikan pengantin baru. Itu malunya Nabi. Diibaratkan begitu. Wat tawadu, dan rendah hati.
ganti. Ya. Kita baru jadi komandan Hansip aja belagu. Rendah hati bukan rendah diri, ya. Kalau rendah diri minder. Kalau rendah hati tawadu itu namanya. Jadi apapun tawadu itu sifat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahidal haya wa tawadu. Nah ini satu haya. Haya ini ternyata malu ini sunnah, ya. Kita harus merasa malu. Kalau nggak pantas malu, nggak pantas malu. Malu ini keluar telanjang, jangan. Malu tapi lihat orang merasa malu. Malu nih kalau kagak ibadah, udah semuanya kita periksa tuh. Masalah malu kita. Wal hijamah, yang kedua adalah hijamah. Hijamah juga sunnah. Sunnah para nabi cara pengobatan hijamah. Ya, bahasa kita sekarang bekam. Ya, hijamah itu bekam. Mengambil darah kotor, darah penyakit yang ada di tubuh kita itu diambil, ya, diambil keluar, itu namanya bekam. Ini tukang bekamnya ada lagi nih. Ya, bekam itu sunnah, hijamah namanya. Ya, bahasa agamanya hijamah. Wasiwa, memakai siwak. Wata'atur, ya, pakai minyak wangi. Jadi pakai minyak wangi ini pun sunnah. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang keempat sunnah, ya. Wal hilmi, lapang dada. Ya, jangan sempit dada kita. Jangan mudah ketersinggungan. Orang belum tentu nyinggung kita. Orang belum tentu ngomongin kita. Kita udah kesinggung aja. Bawaannya kesinggungan. Ya bahasa Betawinya apa? Cegukan. Ya, jangan. Udah belum tentu orang tuh ya ngomongin kita, belum tentu orang tuh menyinggung kita. Ya, udah cuek aja, cuek. Itu lapang dada. Wal hilmi, sa'atus sadr. Ya, lapang dada kita. Wa ta'antur, yaitu memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ini menjadikan malaikat senang, ya. Malaikat senang minal basyari rihitib, manusia yang wangi itu disenangi oleh malaikat. Malaikat dekat sama orang-orang yang wangi, teman tuh malaikat. Kalau apek jangankan malaikat, kita jauh lah deketin. Ya, tuh makanya mandi, diantaranya mandi terus pakai wangi-wangian kalau ada, pokoknya wangi aja. Minyak wangi nggak ada di rumah kita, kayak hutan. Wa kasratul azwaj, ya. Ai bil jama'i li annahu la yakhafu 'alaihimul jur lin nisa. Ini juga disunnah sih, ya. Sunnah tapi jangan dikerjain. Jangan kerjain dulu, yaitu banyak istri. Ya sunnah. Ya. Kalau kita jangan coba-coba. Sunnah yang lain aja, sholatnya, puasanya Nabi, kita belum ikutin. Mau ikutin yang ininya doang, salah. Ya jangan. Kalau kita jangan, makanya jangan diamalin dulu. Ya. Ada yang lagi kalau satu kan pusingnya sebelah, kalau dua kan pusing semua kepalanya. Jangan tuh. Syaratnya li'annahu la yakhafu 'alaihimul jur linisa, tidak merugikan perempuan, tidak merugikan istrinya. Jadi semuanya nggak ada yang dirugiin. Kalau kita yang berkeluarga lagi, punya istri lagi, pasti ada yang dirugiin sama kita. Ya.
pasti kita yang muda mulu, Iya. ya. Yang tua kita tinggalin. Iya. Itu biasanya begitu kan? Betul. Ya. Akhirnya merugikan. Adil nggak kita? Enggak. Berarti kita nggak bisa adil, mendingan jangan. Iya. Ya. Satu aja. Satu di Jakarta. Ya, kita nggak ambil nih yang ini, belum bisa kita mengambilnya, ya. Nah, siwak, terus pakai minyak wangi, malu, hijama, bekam, itu kita ambil itu lapang dada, sifat-sifat daripada tadi yang kita ambil. Tapi kalau yang ini bukannya nggak boleh kita ngaca sama diri kita, ya kita ukur diri kita. Masa mau boleh Hah? kayak Banten ada tempat. Mungkin dari kita Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin ay fa alaihin na mandubu nadban muakkadan alaih al-ghuslu yaumal jum'ati wa siwaku wa masutibi. Ada 3 kewajiban atas tiap orang-orang Islam untuk dikerjakannya. Maksudnya wajib di sini bukan wajib ain, ya, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, hampir kayak wajib. Tapi kalau kita nggak melaksanakannya nggak dosa, ya, itu namanya sunnahnya muakkadan, sunatan muakkadan, yang manduban muakkadan, sunnah tapi dianjurin banget, ditekanin banget gitu, ya, tapi bukan wajib. Ya. Yang pertama ghuslu yaumal jum'ati, al ghuslu yaumal jum'ati, mandi pada hari Jumat. Ya, berikan haknya orang-orang Islam yang lain, saudara-saudara kita pada hari Jumat. Nah, apabila kita mandi, niatnya mandi sunnah di awal guyurannya, maka akan mendapatkan pahala. Pahala sunnah, niat aku mandi sunnah hari Jumat karena Allah. Hati kita ngomong gitu, jadi dapat pahala. Ya. Wasiwak wa masutib, siwak dan memakai wangi. Ini sunnah yang bukan sekedar sunnah biasa. Bahkan kalau orang mandi hari Jumat itu jadi penutup, ya, untuk diri daripada kesalahan-kesalahannya sampai Jumat berikutnya. Ya. Itu orang yang mandi hari Jumat untuk mendapatkan nilainya, untuk mendapatkan nilai pahalanya, adanya di niat kita. Kalau kita niatnya mandi sunnah, maka akan dapatnya. Mandi ini macam-macam, ada mandi wajib, ya, ada mandi sunnah, ada mandi adat. Ya. Mandi wajib karena ada penyebabnya. Mandi wajib namanya, niatnya mandi wajib karena janabah, karena keluar mani, karena hubungan suami istri, karena haid, karena nifas, itu mandi wajib. Berarti kalau nggak dikerjakan berdosa. Kalau nggak dikerjakan dia berdosa. Wajib mandi, niatnya mandi wajib, basahin seluruh tubuh kita sampai. Kalau mandi sunnah, karena memang ada nilai tambah. Dengan sebab kita mengikuti sunnah, dengan sebab kita niatnya mandi sunnah, maka dapat pahala. Ada yang mandi adat, adatnya kebiasaan, ya, itu adat namanya. Cuma biasa-biasa aja, mandi pagi, siang, sore, itu mandi adat namanya. Ya, mandi adat, mandi kebiasaan, artinya adat itu kebiasaan yang dikerjakan sama kita, itu namanya adat, mandi adat. Ada satu lagi yang tambahin, ada yang nggak mandi-mandi. Takut banget sama air. Ada orang yang gitu ya.
Satu hadis lagi tentang siwak ini, ya, mustahabnya, sunahannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dzalla Jibrilu yusini bisiwaki hatta khasyaitu an yadradna asnani. Malaikat Jibril selalu datang kepada Nabi, selalu berpesan kepada Nabi. Ini sering banget nih. Sering banget malaikat Jibril berpesan kepada Nabi bisiwak untuk mengerjakan siwak. Jadi selalu itu siwak lagi. Paling sering malaikat Jibril ini di samping menurunkan ayat mengingatkan Nabi, ya, mengingatkan Nabi, berwasiat kepada Nabi untuk bersiwak. Dikit-dikit suruh siwak, terus itu sering banget nih. Ya, malaikat Jibril turun, ya, bertemu Nabi untuk berwasiat mengenai siwak. Hatta khasyaitu, sampai aku khawatir. Ya, ada rasa khawatir juga. Khawatir apa? Ya, an yadradna, ya, sampai khawatir merasa Nabi itu giginya mau pada copot. Padahal enggak, karena keseringan kayak mau copot gitu. Ya, karena keseringan. Ini tekanan dari malaikat Jibril alaihissalam, ya. Lalu Nabi juga sampai merasa giginya kok kayak sampai mau copot nih karena seringnya itu bersiwak. Ya, kalau kita hanya waktu sholat, bangun tidur, ya kan, habis makan, boleh tuh habis makan, ya, di saat mulut kita berubah baunya,